Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Asli Purnama dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam dari kelas BKI 3C dengan NIM 231340109. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang psikologi kepribadian menurut Sigmund Freud. Baiklah, Sigmund Freud seorang ahli psikoanalisis dari Austria, dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah psikologi modern. Ia mengembangkan teori kepribadian yang menekankan pada dinamika kompleks antara elemen-elemen kepribadian yang saling berinteraksi, yaitu id, ego, dan superego. Menurut Freud, perilaku manusia sebagian besar dipengaruhi oleh konflik yang terjadi di antara ketiga elemen ini, yang bekerja pada tingkat kesadaran dan bawah sadar. Freud percaya bahwa konflik yang terjadi antara id, ego, dan superego menciptakan ketegangan psikologis yang seringkali muncul dalam bentuk kecemasan atau perilaku tertentu. Untuk mengatasi konflik ini, ego menggunakan berbagai mekanisme pertahanan seperti penyangkalan, represi, atau sublimasi. Teori Freud ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas kepribadian manusia, tetapi juga menjadi dasar bagi perkembangan berbagai pendekatan psikoterapi modern, meskipun juga mengkritik dan diskusi di kalangan para ilmuwan. Baiklah, yang selanjutnya ada konsep utama teori Sigmund Freud. Yang pertama ada struktur kepribadian yang id. Id adalah aspek kepribadian manusia yang bersifat instingtual, primitif, dan sepenuhnya berada pada tingkat bawah sadar. Komponen ini mengacu pada prinsip kesenangan atau prinsip-prinsipal yang berfungsi mendorong individu untuk segera memenuhi kebutuhan biologis dasar seperti lapar, haus, dorongan seksual, dan kebutuhan akan kenyamanan. Id beroperasi tanpa mempertimbangkan norma sosial, etika, atau realitas yang ada di sekitarnya, karena fokus utamanya adalah pada kepuasan instan tanpa memperdulikan konsekuensi. Sebagai contoh, seorang bayi yang menangis karena lapar adalah manifestasi dari kerja yang tidak mengenal kompromi atau penundaan. Dalam hal ini, id mengabaikan aturan, tanggung jawab, atau situasi eksternal dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan secara langsung, meskipun berperan penting dalam memastikan kelangsungan hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pengaruh id yang terlalu dominan dalam kehidupan dewasa dapat menyebabkan perilaku impulsif, tidak terkontrol, atau bertentangan dengan nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, elemen ini membutuhkan keseimbangan dari ego dan superego agar individu dapat berfungsi secara sehat dalam lingkungan sosial atau norma sosial. Baiklah, yang selanjutnya ada ego. Ego adalah komponen kepribadian yang berkembang dan interaksi individu dengan dunia nyata, memainkan peran penting dalam pengaturan perilaku, beroperasi berdasarkan prinsip realitas atau reality principle. Ego berfungsi untuk menyeimbangkan kebutuhan mendesak dari id dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh lingkungan dan norma-norma sosial. Tidak seperti id yang bersifat impulsif, ego lebih rasional dan strategis, bertindak sebagai mediator yang berusaha memenuhi dorongan id secara realistis tanpa mengabaikan konsekuensi atau nilai-nilai yang dijaga oleh superego. Sebagai contoh, jika manusia lapar, id mungkin mendorongnya untuk segera makan tanpa peduli tempat atau situasi. Namun, ego akan mempertimbangkan apakah ada makanan yang tersedia, apakah situasi yang memungkinkan, dan bagaimana cara mendapatkan makanan tersebut dengan cara yang dapat diterima oleh secara sosial. Dengan demikian, ego membantu individu untuk menunda kepuasan instan demi solusi yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kenyataan. Selain menjadi penengah, ego juga menggunakan berbagai mekanisme pertahanan untuk mengatasi konflik antara dorongan id dan tuntutan superego, seperti penyangkalan, represi, dan rasionalisasi. Peran ini dijadikan ego sebagai pengambilan keputusan dan pengatur perilaku sehari-hari, menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan harapan sosial. Baiklah, yang selanjutnya ada superego. Superego adalah aspek moral dari kepribadian yang berfungsi sebagai penuntun etika dan pengendali perilaku individu. Komponen ini berbentuk dari internalisasi nilai-nilai norma dan standar sosial yang diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan, terutama dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Superego
memainkan peran sebagai hakim yang mengevaluasi tindakan individu, menentukan apakah sesuatu itu benar atau salah berdasarkan prinsip-prinsip moral yang telah ditanamkan. Berbeda dengan id yang fokus pada kepuasan instan dan ego yang berusaha menyeimbangkan realitas. Superego seringkali berkonflik dengan id karena dorongan instingtual yang dianggap tidak sesuai dengan norma atau moralitas. Sebagai contoh, ketika seorang tergoda untuk mengambil makanan, untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya, dorongan id superego akan mengingatkan bahwa tindakan tersebut salah dan tidak sesuai dengan nilai normal atau nilai moral, sehingga individu akan merasa bersalah jika melakukannya. Dengan demikian, superego membantu menjaga keseimbangan antara dorongan internal dan harapan eksternal, mendorong individu untuk tidak bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Ketika superego bekerja terlalu dominan, individu mungkin menjadi lebih kritis terhadap dirinya sendiri. Baiklah, selanjutnya ada konsep utama teori Sigmund Freud. Yang kedua adalah dinamika kepribadian. Freud percaya bahwa konflik antara id, ego, dan superego adalah sumber utama kecemasan dan stres. Untuk mengatasi konflik ini, ego menggunakan mekanisme pertahanan seperti represi atau menekankan pikiran atau ingatan yang meyakinkan ke alam bawah sadar, yaitu yang kedua ada proyeksi, mengalihkan perasaan tidak menyenangkan kepada orang lain. Yang ketiga ada rasionalisasi, membuat alasan logis untuk menerapkan perilaku yang tidak dapat terima. Yang terakhir ada sublimasi, mengalihkan energi negatif menjadi kegiatan yang produktif. Baiklah, konsep yang selanjutnya ada teori psikoseksual. Freud mengembangkan teori perkembangan psikoseksual yang mengaitkan perkembangan kepribadian dengan 5 tahap utama, yaitu tahap oral atau 0 sampai 1 tahun. Kepuasan diperoleh melalui mulut, misalnya menyusui. Yang kedua tahap anal, yaitu kepuasan diperoleh melalui pengendalian buang air. Yang ketiga ada tahap palik, anak mulai memahami perbedaan gender dan merasakan konflik Oedipus dan atau Elektra. Baiklah, yang keempat ada tahap latensi, yaitu dorongan seksual ditekan, fokus pada aktivitas sosial dan belajar. Yang terakhir ada tahap genital, individu mencapai kematangan seksual dan mampu memiliki hubungan yang sehat. Yang selanjutnya ada analisis solusi terhadap masalah kepribadian, yaitu asosiasi bebas atau pasien diminta untuk berbicara secara bebas tentang apapun yang muncul dalam pikirannya. Yang kedua ada analisis mimpi atau dream analysis. Mimpi dianggap sebagai jalan untuk memahami pikiran bawah sadar. Yang ketiga ada kartasis atau membantu pasien melepaskan emosi yang terpendam akibat trauma. Yang selanjutnya ada relevansi teori. Freud memberikan landasan bagi perkembangan psikologi modern, terutama dalam memahami pengaruh bawah sadar dan pengalaman masa kecil terhadap perilaku. Konsep mekanisme pertahanan masih banyak digunakan dalam psikoterapi. Baik, yang terakhir ada kesimpulan teori. Teori kepribadian Freud menawarkan wawasan mendalam tentang kompleksitas perilaku manusia, meskipun tidak terlepas dari kritik, dengan memahami interaksi antara id, ego, dan superego, serta pentingnya pengalaman masa lalu. Teori ini memberikan pandangan yang holistik untuk memahami dan mengatasi berbagai masalah psikologis. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai teori kepribadian menurut Sigmund Freud ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.